Halo rekan-rekan sekalian, kembali lagi dengan saya Firman. Di sini kita akan membahas lanjutan ya terkait dengan soal ujian profesi advokat yang akan, nah ini udah ada pemberitahuannya yang akan dilaksanakan. Surat pemberitahuannya ujian profesi advokat gelombang 2 tahun 2025 yang akan dilaksanakan pada Sabtu tanggal 6 Desember ya 2025 ya. Nah, ini beberapa pengumuman yang memang akan dilaksanakan serempak ya. Sini sudah termasuk dengan syarat-syaratnya. Oke, nah ini udah semua ya terkait dengan persyaratan ujian profesi advokat. Oke, di sini kita akan membahas terkait dengan persiapan rekan-rekan sekalian untuk melaksanakan ujian profesi advokat. Saya akan langsung masuk ke dalam contoh ujian profesi advokat ya yang sudah saya susun, yang mungkin rekan-rekan bisa pelajari. Baik, eh, kita masuk ke dalam soal nomor satu terkait dengan organisasi dan kode etik. Ya. Oke, kemarin di pembahasan sebelumnya saya sudah membahas terkait dengan dari soal 1 sampai dengan soal 5 atau sampai dengan soal 10 ya. Nah, kita akan masuk ke dalam soal 11. Oke. Nah, di sini soal 11 ya. Besaran honorarium advokat dari klien yang ditentukan berdasarkan. Nah, rekan-rekan bisa melihat terkait dengan honorarium dari si advokat ini terdapat dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Junto pasal 1 huruf F Kode Etik Advokat Indonesia, yang pada dasarnya honorarium adalah imbalan atau jasa hukum yang diterima oleh advokat berdasarkan kesepakatan dengan klien. Jadi tidak dapat ditentukan ya itu Diten- eh, dapat ditentukan tapi sesuai dengan kesepakatan klien. Maksudnya tidak ada range-nya gitu. Misal kayak notaris kan kalau transaksinya kalau tidak salah ya di atas 1 miliar itu hanya 1% gitu. Nah kalau advokat ini nggak ada ketentuannya. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, masuk ke dalam soal nomor 12. Bagaimana status hukum kode etik yang ditetapkan pada tanggal 23 Mei 2002 setelah lahirnya Undang-Undang Advokat. Oke. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 33 tentang ketentuan peralihan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, Kode Etik dan ketentuan tentang Dewan Kehormatan Profesi Advokat yang telah ditetapkan oleh IKADIN, AAI, IPHI, HAPI, SPI, AHI, dan HKHPM pada tanggal 23 Mei 2002 dinyatakan mempunyai kekuatan hukum yang secara mutatis ya kan, dan mutandis menurut undang-undang ini sampai dengan adanya ketentuan yang baru yang dibuat oleh organisasi advokat. Jadi jawabannya adalah berkekuatan hukum secara mutandis dan mutadis sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang Advokat. Oke, lanjut. Nomor 13. Semua organisasi advokat yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 bernaung di bawah organisasi advokat yang bernama. Nah, namanya apa nih? Ya, sebagaimana yang kita ketahui, semua nama organisasi advokat yang kalau nggak salah ada 8 ya, yang ada di Indonesia setelah berlakunya Undang-Undang Advokat ya, Nomor 18 Tahun 2003, semua bernaung di bawah induk organisasi advokat yang bernama Pradi, ya, Pradi. Nah, ini dia jawabannya yang A ya. Kemudian nomor 14, menurut Kode Etik Advokat Indonesia atau KAI, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum yang terdiri dari, oke. Nah, ini sebagaimana kita ketahui bahwasanya menurut Kode Etik Advokat, advokat adalah orang yang berpraktek memberi jasa hukum yang terdiri dari advokat, pengacara, penasihat hukum, pengacara praktek, dan konsultan hukum.
sebagai konsultan hukum. Berarti jawabannya adalah yang C. Nah, oke, nomor 15 ya. Kode etik advokat atau K disusun untuk dimaksud dan tujuan. Ya. Nah, sebagai permohonan untuk dipatuhi advokat untuk menjalankan profesinya, benar. Menjaga martabat dan kehormatan profesi advokat, benar. Supaya advokat tahu hak dan kewajiban menjalani profesi advokat, benar. Berarti jawabannya adalah eh, semua benar. Yang D. Oke. Nomor 16. Berikut ini adalah bentuk-bentuk sanksi yang dapat diberikan ya, kepada advokat yang terbukti melanggar kode etik kecuali, nah kecualinya apa nih? Nomor 16. Oke, peringatan pertama, peringatan biasa, peringatan keras, pemecatan dari keanggotaan profesi. Oke, kalau ada yang melanggar kode etik ya, akan diberikan ya, kecuali peringatan pertama. Peringatan pertama emang ada satu, dua, tiga nggak ada. Ya ada peringatan biasa, keras, ya atau pemecatan langsung. Oke, masuk nomor 17 ya, 17 pasal 16 Undang-Undang Advokat Junto pasal 7 huruf G Kode Etik mengatur ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat dalam lingkup, nah, lingkupnya apa nih? Pidana, perdata, perdata pidana, tata usaha negara ya. eh Sebagaimana pasal 16 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik ya, kepentingan pembelaan klien, sidang pengadilan, junto pasal 7 Kode Etik. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan pendapat yang dimukakan dalam pengadilan dalam mengatur ketentuan-ketentuan tentang hak imunitas bagi seorang advokat. Berarti advokat tidak dapat dipidana dan digugat secara perdata maupun dituntut secara pidana. Oke, jawabannya yang C. Nomor 18, orang atau badan hukum atau lembaga lain yang menerima jasa hukum dari pemberian jasa hukum dikenal sebagai, nah, sebagai apa nih? Ya kan? Oh, ini mah udah tau lah kalian ya, pasti. Jawabannya adalah orang, badan hukum, lembaga yang menerima jasa pemberian jasa hukum dikenal sebagai klien. Tuh. Jadi mau ketemu siapa? Mau ketemu klien. Karena orang yang menerima jasa dari kita disebut klien. Oke, menurut masuk dalam nomor 19. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat. Satu-satunya profesi yang memberikan jasa hukum adalah advokat. Oke, pernyataan tersebut tidak benar, pernyataan tersebut benar, pernyataan tersebut bertentangan dengan kepentingan umum, pernyataan tersebut adalah salah. Apa? Apa? Coba jawabannya apa? Apa? Nomor 19 jawabannya adalah jeng 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 jeng. B. Benar. Oke. Jabatan nomor 20, jabatan profesi advokat adalah jabatan profesi terhormat, officium nobile, karena apa nih? Apa nih? Officium nobile kita sudah terngiang-ngiang ya sebagai profesi advokat atau pengacara ya. Oke. Nomor 20 jawabannya adalah ya kan. Advokat mempunyai kode etik yang harus dipatuhi, syarat yang berat untuk menjadi advokat ya. Advokat harus mendahulukan kepentingan klien. Advokat tidak semata-mata untuk memperoleh imbalan atau material, tetapi tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan. Karena advokat juga ada yang melaksanakan tugasnya eh, seperti dalam pidana atau perdata namanya prodeo ya, atau apa? Iya prodeo kan. Itu. Selanjutnya, kayaknya udah nyampe 10 ya. Satu, dua, tiga. Oke, sudah 10. Kita lanjut lagi. Kita masuk ke dalam soal. Banyak banget soalnya. Oke, kita masuk dalam hukum acara perdata.
Kita masuk ke acara hukum perdata, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, berarti masuk ke nomor 134. Sebelum perdata, kita masuk ke pidana dulu ya. Pidana. Pidana ya ada di, oke di sini pidana. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, nomor 72. Berarti masuk nomor 73. Oke. Nomor 73, kita masuk ke dalam hukum acara pidana, ya. Bila terjadinya dugaan atau tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan penyidikan oleh instansi yang berwenang dapat dilakukan penyidikan menurut KUHP adalah atau ialah siapa yang berwenang. Oke. Dalam KUHP kita mengenal terkait dengan pengaturan penyidikan. Ya, penyidikan pada dasarnya di Indonesia bersifat eh, penyidik tunggal ya atau single investigator. Nah, single investigatornya ini siapa? Penyidik polisi, ya, jaksa, penyidik KPK atau semua benar? Jawabannya adalah A. Karena di polisi diberikan kewenangan untuk menyelidiki semua tindak pidana. Makanya disebut single investigator. Oke, lanjut. Pasal nomor 74, apabila syarat hukum yang dirumuskan dalam KUHP untuk dapat melakukan upaya paksa penangkapan terhadap seseorang diduga melakukan tindak pidana, apa nih? Jawabannya adalah adanya sangkaan yang melakukan tindak pidana, adanya perbuktian permulaan yang cukup, adanya saksi korban, adanya laporan. Oke, kita ngelapor dulu, kemudian saksi ngasih BAP, tersangka melakukan tindak pidana, diketahui adanya tindak pidana, baru bisa ditangkap, ya, karena adanya bukti permulaan yang cukup. Oke, lanjut. Dalam pelaksanaan tugas dari tanggung jawab menurut KUHP dan Undang-Undang Kepolisian, polisi melakukan penyidikan atas suatu peristiwa hukum. Penyelidikan artinya adalah, oke, artinya adalah tindak penyelidikan dan pemeriksaan identitas, semua penyelidikan polisi lakukan razia, tindak penyelidikan guna menentukan dapat tindakan penyidikan atas suatu peristiwa. Oke, tindak penyelidikan guna menangkap pelaku tindak pidana dan satu peristiwa yang bersifat pidana. Jawabannya adalah yang C. Oke, penyelidikan guna menentukan dan dapat tindaknya dapat tindaknya penyidikan guna menentukan dapat tindaknya penyidikan atas suatu peristiwa pidana. Oke, ini adalah dikatakan sebagai peristiwa hukum. Selanjut, nomor 76. Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pernyataan hakim bahwa satu tindak pidana tersebut ialah, oke, jawabannya adalah apa yang telah dituangkan dalam BAP, apa yang dinyatakan saksi dalam sidang pidana, pengadilan, apa yang dinyatakan saksi secara tertulis di bawah sumpah, keyakinan hakim, dan keterangan. Oke, BAP benar, tapi harus dinyatakan saksi secara tertulis di bawah sumpah. BAP-nya harus di bawah sumpah ya. Oke, lanjut. Kita masuk ke dalam nomor 77. Berikut ini adalah termasuk hukuman pokok yang diatur dalam KUHP kecuali. Nah, hukuman pokok dalam KUHP kecuali apa? Oke. Hukuman mati, hukuman pidana penjara, pengumuman putusan hakim, hukum kurungan. Jawabannya adalah jawabannya adalah 77 Jumanya C. Ini nggak masuk ya dalam pidana pokok. Hukuman putusan hakim nggak masuk. Oke, 78 pasal 1 ayat 1 eh, KUHP memuat kaidah yang
Pasal dari asas hukum pidana, yaitu asas apa nih? Pasal 1 ayat 1, ya kan? Ah, ini mah kita harus memperdalam, harus mempelajari secara jelas ketika kita masuk di Fakultas Hukum di semester 1. Apa? Ya, benar. Asas legalitas. Oke, asas legalitas dalam konteks hukum berarti suatu perbuatan hanya dapat dihukum jika perbuatan tersebut telah diatur sebagaimana tindak pidana dalam undang-undang yang berlaku sebelum perbuatan itu dilakukan. Oke. 79 dalam hal penyidikan sedang dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka. Penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara kita dapat mengikuti pemeriksaan dengan cara ikut menentukan jalannya pemeriksaan. Oke. Bekerja sama dengan penyidik. Oke. Melihat dan mendengar pemeriksaan. Oke. Memberikan jawaban kepada penyidik. Oke. Tapi jawaban yang paling benar adalah yang C. Bekerja sama dengan penyidik maksudnya apa? Menentukan jalannya pemeriksaan maksudnya apa? Dia mau melakukan obstruct of justice, ya kan? Mau membuat perintangan, terus memberikan jawaban ke penyidik, ya kan? Kita cuma nemenin saksi diperiksa oleh penyidik, ya kan? Karena kita sifatnya pasif, gitu. Kita hanya bisa melihat dan mendengar pemeriksaan. Oke, lanjut. Pasal 80, penyidik adalah serangkaian tindak kan penyidik untuk penyidikan adalah serangkaian tindak penyidik untuk apa nih? Oke, jawabannya adalah mencari, mengumpulkan bukti tersangka, mencari tersangka, memeriksa saksi-saksi, oke, mencari dan menentukan suatu peristiwa kejadian diduga atas tindak pidana. Jawabannya adalah yang D. Oke, jawabannya adalah yang D. Oke, ini udah berapa soal? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, dua lagi ya. Dalam keadaan tertangkap tangan, maka yang dapat melakukan penangkapan adalah siapa yang bisa menangkap? Penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik, penyidik berwenang, penyidik dan penyidik pembantu. Setiap orang yang ingin syarat penangkapan harus segera menyerahkan tertangkap dengan barang bukti kepada penyidik dan penyidik pembantu terdekat. Jawabannya adalah yang A harusnya. Oke, peran penasihat hukum dalam tingkat penyidikan menurut KUHP bersifat, sifatnya apa nih? Pasif, aktif, namun terbatas, terbatas dengan syarat luas dan bebas. Jawabannya adalah yang A. Seperti yang tadi saya bilang, ketika dapat eh, mendampingi dalam penyidikan tingkat kepolisian, maka kita sifatnya adalah pasif, hanya bisa mendengar, hanya bisa melihat dan mendengar. Oke, ini pidana sudah, kita masuk ke perdata. Oke, perdata. Perdata. Perdata, perdata. Oke, perdata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita masuk ke dalam 1, 3, 4. 1, 3, 4. Oke, 1, 3, 4. Kapan eksepsi kompetensi relatif dapat diajukan? Kapan nih ya? Jawabannya adalah ya, diajukan bersama dengan jawaban pertama terhadap pokok perkara. Ya. Yang benar adalah ini yang B. Jawabannya yang B. Oke. Dapat diajukan dalam proses pemeriksaan terhadap pengadilan tingkat pertama masih berlangsung. Dapat diajukan bisa, tapi jawaban yang paling benar adalah ini. Oke, pasal nomor 135 syarat-syarat yang diperlukan untuk sahnya suatu perjanjian sebagaimana pasal 1320 KUH Perdata yaitu adalah ini adalah syarat pokok terkait dengan perjanjian. Jawabannya adalah yang A, kesepakatan, kecakapan satu hal tertentu adalah salah satu sebab yang halal. Ya, ini ada sebab yang halal nih. Jangan transaksi narkotika pakai perjanjian hitam di atas putih. Ya. Itu udah melanggar kesusilaan dan norma di masyarakat.
Oke, lanjut. Nomor 136 yang dimaksud dengan jug farming adalah jug farming ini apa nih? Oke, jug farming adalah perbuatan mengurus kepentingan orang lain yang dengan tidak diminta oleh orang itu untuk mengurusi kepentingannya. Oke, wait. Lewat nih. Ya, intinya jawabannya ada kita harus yang bawah. Ting. Oke. Intinya jawabannya adalah yang C. Oke, lanjut. 137. Jika dalam satu perkara yang berlangsung terdapat pihak ketiga yang menggabungkan diri sebagai salah satu pihak, baik penggugat ataupun tergugat, maka campuran pihak ketiga ini dalam perkara ini disebut apa nih? Ya kan? Intervensi, fogging, dan perzet atau Fritzwaring ya, Fritzwaring atau dan perzet atau fogging. Fogging jawabannya, yang B. Oke. Apa itu fogging? Dalam konteks hukum perdata adalah masuknya pihak ketiga yang inisiatif sendiri bukan karena ditarik atau untuk mendukung salah satu pihak, penggugat atau tergugat dalam pemeriksaan sengketa. Ya. Oke, Pak, nomor 138 di dalam hukum acara perdata dikenal dua upaya hukum, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Di bawah ini terdapat beberapa jenis upaya hukum biasa, kecuali apa nih? Upaya hukum biasa. Upaya hukum biasa cobanya adalah banding kasasi perlawanan hukum persek, ya, perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekutorial. Ya, ada tulisan kecualinya. Ya, jawabannya adalah yang D. Pasal nomor 139 untuk menjamin bahwa tergugat sebelum putusnya dijatuhkan atau dilaksanakan khawatir akan menggelapkan atau melarikan barang-barang atau ya merusak barang lah pada intinya sita jaminan berupa ya, tergugat dapat diminta sita jaminan berupa ini jawabannya adalah Sita Manuel Bleslek, Sita Marital, Sita Reconfirmation Bleslek, Sita Pengadilan. Jawabannya adalah Sita Contemporary Bleslek. Yang A, oke. Oke, masuk ke dalam nomor 140, tuntutan hak dalam sengketa disebut dengan tuntutan hak dalam sengketa disebut dengan permohonan, gugatan, permohonan biasa, intervensi. Jawabannya adalah hmm, jawabannya adalah A. Oke. Tuntutan yang tidak termasuk dalam sengketa dan dengan kata lain eh, tuntutan yang tidak melibatkan perselisihan atau pihak yang disebut dengan permohon. Oke, oke, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Berdasarkan pasal 164, ya, dikenal dengan alat-alat bukti, yaitu, oke, alat bukti 164. Jawabannya adalah alat bukti surat, saksi, persangkaan, ya, dengan pengakuan dan sumpah. Ini perdata ya. Oke, 142 apa yang dimaksud dengan eksepsi kompetensi absolut? Yaitu tangkisan. Jawabannya adalah yang gugatan penggugat kabur, gugatan pengadilan berwenang, gugatan melainkan pengadilan negeri lain. Jawabannya adalah pengadilan negeri yang bersangkutan tidak berwenang untuk memeriksa gugatan dalam peradilan yang lain. Oke. 143. Di bawah ini berikut pemberian kuasa kecuali. Nah, pemberian kuasa nih kecualinya apa? Oke. 143 jawabannya adalah sudah dibayarkan honorar yang pemberi kuasa, ya, ditarik kuasanya pemberi kuasa, diberhentikan selesai, pemberi kuasa, kuasanya meninggal. Kecuali apa? Kecuali belum dibayar. Itu kecuali sudah dibayar honornya, baru berakhirnya tuh si kuasa. Kan? Berarti kalau misalnya dia baru tanda tangan kuasa udah dibayar honornya, ya kan? Selesai itu kuasa, nggak gitu. Karena dia masih punya tanggung jawab. Oke, kita masuk untuk mempersingkat. Kita sekarang masuk ke dalam hubungan industrial. Oke, hubungan industrial. Ini udah berapa menit? Jangan lupa ya di subscribe
Nanti saya akan buat video-video yang lainnya terkait dengan konteks hukum ataupun pembahasan mengenai upah. Oke, kita lanjut dalam hubungan industrial. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial ya, merupakan hukum formil dari undang-undang. Nah, jawabannya adalah yang C, Undang-Undang tentang Ketenagakerjaan. Oke, lanjut. Sebelum pengadilan hubungan industrial terbentuk, sebelum hubungan industrial terbentuk, instansi manakah yang berwenang menangani penyelesaian hubungan industrial? Jawabannya adalah yang D, ya. Oke. Pasal 124 ayat 1 ya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 sebelum terbentuknya Pengadilan Hubungan Industrial sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Panitia Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perburuhan Daerah atau P4D ya dan Panitia Penyelesaian Perselisihan Perburuan Pusat tetap melaksanakan fungsinya tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku P4D dan P4P. Oke, lanjut. 214. Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian pekerjaan, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja sama tersebut disebut perselisihan. Oke. 204 jawabannya adalah kepentingan hak perselisihan apa? Perselisihan kepentingan, perselisihan hak, PHK atau perselisihan persetubuhan. Jawabannya adalah yang B ya, perselisihan hak. Sebagaimana dengan pasal 1 ya pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena adanya tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan dan peraturan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan eh, perjanjian kerjasama. Oke, masuk dalam nomor 215. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang perkara yang menyangkut perselisihan perburuan perusahaan swasta diperiksa berdasarkan Undang-Undang Nomor 215 adalah jawabannya yang B. Oke. 22 tahun 1957. 216. Setelah Pengadilan Hubungan Industrial terbentuk dan perselisihan hubungan industrial atau PHP diselesaikan P4P atau Lembaga Perselisihan Singkat yang dan belum diputus maka yang berwenang menyelesaikan adalah Pengadilan 216. Jawabannya adalah P4P Pengadilan Tata Usaha Perhubungan Industrial. Oke. Pengadilan Hubungan Industrial Mahkamah Agung. Lanjut 217. Dalam pengambilan keputusan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial mempertimbangkan apa nih yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim? Ya, benar. Hukum, perjanjian adanya, kebiasaan, dan keadilan. Jawabannya adalah yang D. Ke 218, pekerjaan tanpa alasan sah tidak masuk dalam pekerjaan selama 10 hari berturut-turut dan pengusaha tidak memanggil pekerja. eh, Pada hari ke-10 pekerja masuk, tetapi satpam perusahaan menolak pekerja masuk perusahaan tersebut. Sudah dianggap mengundurkan diri. Pernyataan satpam tersebut ditolak sehingga timbul perselisihan. Perselisihan apa hal tersebut? Jawabannya adalah perselisihan kepentingan. Oke, lanjut. 219. Apabila ada pihak tidak memilih penyelesaian secara konsiliasi atau arbitrase, perselisihan tersebut diselesaikan melalui mekanisme mediasi, pengadilan hubungan industrial, pengawasan kepentingan tenaga, bipartit, mediasi. Coy. Oke, mediasi. Eh, mediasi. Oke. Apa ini ada kotaknya? Oke, nggak ada kotak hilang. Ini udah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Delapan. Oke, dua lagi. Dalam hal pihak, salah satu pihak menolak anjuran tertulis mediator dan konsiliator,
Maka proses hubungan industrial disampaikan kepada pengadilan hubungan industrial mengajukan. Nah, ini kita bisa mengajukan apa nih? Mengajukan surat gugatan, penolakan, pembatalan, penerimaan, surat gugatan. Oke, 221. Pekerja atau pengusaha mengajukan gugatan kepada pengadilan hubungan industrial dalam wilayah domisili pekerja, domisili pengusaha, pengadilan hubungan industrial di mana pekerja bekerja, kantor pusat perusahaan. Oke, sebagaimana 221, jawabannya adalah yang C. Hubungan industrial di mana pekerja bekerja. Jangan kerjanya di Bekasi, ngajuinnya di Medan. Oke, udah 10, kita masuk selanjutnya ke pembahasan peradilan agama. Kayaknya sudah dibahas peradilan agama. Oke, kita masuk dalam peradilan agama ya. Oke, peradilan agama 257. Oke, 257 kita bahas soal-soal terakhir aja. 217. 217. Oke, 277. Pemeriksaan atas permohonan perceraian serta atas gugatan cerai dilakukan di sidang apa nih? 277 sidang C. Keduanya diperiksa dalam sidang tertutup. Gugatan cerai dilakukan dalam sidang-sidang tertutup. Oke, cerai ini sifatnya privasi, private. Oke, jadi makanya sifatnya tertutup. 218. Berikut ini adalah syarat-syarat seorang dapat diangkat sebagai nazir. Kecuali, siapa nih yang nggak bisa diangkat sebagai nazir? Kecuali. Oke, jawabannya adalah yang telah mempunyai penghasilan yang cukup. Oke, beragama Islam, secara jasmani rohani, ya kan, bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan. Jawabannya adalah yang C. Oke, 279. Pengadilan agama bertugas berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara diangkat pertama antara orang-orang beragama Islam. Kecuali tentang apa nih? 279 jawabannya adalah sengketa hak milik antara orang lain yang beragama Islam. Oke, 280. Perkara yang menjadi wewenang pengadilan agama meliputi perkara apa aja nih pengadilan agama berwenangnya? Ya, berwenangnya adalah semua jenis perkara pidana, nggak ada ya. Jawabannya adalah yang C. Memutus, menyelesaikan perkara-perkara perkawinan, waris, atau maupun wakaf antara orang-orang yang beragama. 281 jawabannya adalah 281 jawaban. 281 hukum acara yang berlaku pada pengadilan dan lingkungan pengadilan agama adalah jeng, 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 jeng. Jawabannya adalah hukum acara perdata yang berlaku di pengadilan ini kecuali yang telah diatur khusus dalam undang-undang peradilan. Ya, hukum pengadilan agama sama dengan hukum acara perdata. 282, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama, pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih. Seperti yang nggak boleh nolak. Jawabannya adalah peng, 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 peng. Bahwa hukum kurang jelas, bahwa memikau keadilan, komoditi, ya kan? Jawabannya adalah yang A. Oke. Kemudian 283, cerai gugat diajukan oleh siapa? Cerai gugat, cerai gugat. Ya, cerai gugat sama dengan istri ke pengadilan agama tempat tinggalnya. Oke. Masa dia ngajuin ke pengadilan niaga atau tun atau pengadilan peringkat tempat tinggalnya suami pengadilan perikatan nggak mungkin. Oke, 284. Cerai talak diajukan ke pengadilan agama di wilayah. Cerai talak siapa nih? Si wilayah cerai talak jawabannya adalah tempat tinggal suami. Cerai talak diajukan di pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami. Harta gono gini. Ya, harta gono gini 285.
Harta yang diperoleh selama perkawinan, harta bawaan, harta diperoleh dari wasiat. Jawabannya adalah yang A, harta selama perkawinan. Oke. Dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman dikenal adanya tiga asas ya, dalam beracara di pengadilan kecuali 286 kecuali yang C, sumir. Sumir dapat merujuk pada proses peradilan yang diperpendek atau GS ya, gugatan sederhana lah gitu ya, atau laporan hasil pemeriksaan yang menghentikan pemeriksaan tanpa asal usul penerbitan surat ketetapan misalnya pajak. Gitu ya. Lanjut, ini udah berapa? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sudah 10 ya? Sudah selesai. Oke, baik teman-teman mungkin atau rekan-rekan mungkin hanya segitu yang bisa saya bahas untuk pertemuan kali ini. Ya, jangan lupa like, subscribe, dan komentar terkait dengan eh, apa yang menjadi eh, pertanyaan rekan-rekan yang memang belum dimengerti. Oke, eh, nanti kita bertemu di pertemuan berikutnya dan kalau ada yang mau bahan yang saya bahas sekarang, rekan-rekan bisa mengklik link ID yang sudah saya tautkan di deskripsi. Ya, rekan-rekan bisa mendownloadnya di sana. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian sudah melihat, ya, nonton tayangan ini. Jangan lupa bantu subscribe ya, biar saya juga makin sering bikin terkait dengan pembahasan ini ya. Terima kasih ya, sampai bertemu ya, sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Oh iya, ini sepertinya jawabannya adalah bukan tempat tinggal suami ya, tapi jawabannya adalah tempat tinggal istri. Cerai talak. Ting. Oke, terima kasih. See you next time. Goodbye.